Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Usman, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan NIM S1S1 20054. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum untuk mata kuliah praktikum kecerdasan buatan. Adapun soalnya seperti ini. Soal yang pertama itu kita disuruh untuk bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak. Yang pertama itu kuda dan yang kedua itu jenderal. Kuda di sini berada pada posisi awal seperti pada gambar ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pergerakan dari bidak kuda itu membentuk huruf L. Jadi pergerakannya itu hanya bisa ke arah F3 ataupun H3. Selain itu dia juga bisa bergerak ke E2. Namun di E2 ini terdapat sebuah pion. Jadi dia cuma bisa bergerak ke F3 dan H3. Langsung saja kita beralih untuk membuat codingannya. Pertama-tama kita membuat new script. Kita kasih nama soal 1. Langsung saja kita salin codingan yang telah kita buat. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk soalnya, di mana pada codingan di sini itu terdapat perintah untuk memasukkan kita pertama-tama kita menuliskan kode untuk inputan, yaitu inputan soal 1 dan inputan soal 2, di mana soal satunya itu untuk pion kuda dan yang keduanya untuk bidak kuda dan yang kedua itu untuk bidak jenderal. Nah, karena di sini kita akan membahas yang untuk bidak kuda terlebih dahulu, maka yang kita jelaskan yaitu untuk soal 1.1. Nah, seperti yang ada gambar sini. Pertama, kita buat inputannya untuk memasukkan inputan soal kuda atau soal jenderal. Kemudian kita masukkan soal. Sini kita membuat sebuah variabel soal di mana inputannya itu kita disuruh untuk masukkan nomor soal, yaitu yang ini, soal kuda ataupun jenderal. Nah, setelah kita masukkan, apabila soalnya itu sama dengan 1, maka dia akan menampilkan posisi awal dari kuda itu. Nah, posisi awal dari kuda, di mana posisi awalnya itu terdapat di G1. Saja kita coba nomor 1. Nah, posisi awal kuda adalah G1. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan goalsnya atau tujuan dari kuda tersebut, dimana untuk memasukkan inputan itu kita menggunakan variabel A. Apabila variabel A itu sama dengan F3, maka dia akan memasukkan posisi kuda yang terbaru. Kemudian apabila kita mengisikan H3, maka dia akan mengisikan posisi terbaru dari kuda tersebut, seperti yang ini. Namun apabila kita mencoba untuk masukkan E2, maka dia akan merespon seperti ini. Kita coba E2. Nah, kuda tidak bisa berjalan ke posisi E2 karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Nah, ini kan E2 itu sesuai aturan membentuk huruf L. Namun, kenapa dia tidak bisa jalan? Dia itu karena ada bidak lain yang ada di situ. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua, soal 1 poin B, yaitu jenderal, di mana posisi jenderal sini dijelaskan bahwa dia berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya, yaitu di posisi C3.
Nah, jadi di sini tuh kita diperintahkan untuk memajukan jenderal ke posisi C3, namun pada posisi C3 terdapat sebuah pion. Jadi kita harus menggerakkan pionnya terlebih dahulu, baru bisa kita menggerakkan jenderalnya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Dimana di sini pada C2 ada sebuah jenderal, kemudian di posisi C3 terdapat sebuah pion. Nah, kodingan sama seperti yang tadi, namun inputannya dia itu inputan yang kedua, yaitu soal jenderal. Kita coba jalankan ulang. Nah, kita coba masukkan untuk inputan kedua. Nah, posisi awal jenderal, dia menunjukkan posisi awal jenderal ada di C2. Kemudian kita disuruh untuk masukkan posisi tujuan jenderal, dimana perintahnya itu kita diperintahkan untuk masukkan C3. Namun, terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4. Jadi kita harus memindahkan pionnya ke C4 terlebih dahulu, baru bisa jenderal bergerak ke C3. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah codingan dari untuk jenderal. Nah, tadi apabila kita masukkan, kan ada dua inputan, yaitu soal untuk 1 dan 2. Apabila soalnya itu sama dengan 2, maka yang dieksekusi adalah untuk soal jenderal, di mana dia akan menampilkan posisi awal dari jenderal tersebut. Kemudian apabila C2 sama dengan 1, nah di sini ada variabel B, di mana variabel B itu kita diperintahkan untuk memasukkan posisi tujuan jenderal atau yang kita kenal dengan goals. Kemudian apabila variabel B itu sama dengan C3, nah dan C2 sama dengan 1, maka dia akan memprint terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan nilai ke variabel C. Dimana perintah untuk variabel C itu untuk memindahkan pion terlebih dahulu ke posisi C4. Nah, seperti itu. Namun apabila kita melihat aturan pergerakan dari jenderal tersebut, yaitu bisa ke D1, D3, A4, dan ke sini menghilang. Dia tidak bisa bergerak ke B1 itu karena terdapat bidak catur lain. Coba kita jalankan ke arah yang lain sesuai aturan yang ada di sini. Kita arahkan ke B3 coba. Di sini terdapat sebuah error pada codingannya, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi di sini terdapat Nah, seperti itu. Untuk
soal nomor 1 saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Kita buat new script. Nah, seperti yang langsung saja kita salin dari codingan yang ada. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita diperintahkan soalnya itu bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, di sini seperti yang ada di soal dari contoh 2, ini adalah contoh 2. Pertama itu terdapat sebuah galon yang berisi yang memiliki volume 4 galon, 4 gelas. Situ kita simbolkan dengan huruf X, dan galon yang memiliki volume 3 gelas itu kita simbolkan dengan huruf Y. Nah, perintahnya itu untuk mengisi X dengan 2 liter air saja. Jadi, pertama-tama kan di sini sudah ada posisi awal dari masing-masing galon itu kan 0 liter 0 liter. Jadi, kita lihat aturan yang ada di mana untuk situasi seperti ini kita dianjurkan atau aturan yang paling tepat kita gunakan itu aturan 2, di mana Y itu lebih kecil dari 3. Seperti yang kita lihat ini, Y itu lebih kecil daripada 3, sehingga kita dapat mengisi atau kita diperintahkan untuk mengisi penuh gelas 3 galon, atau kita diperintahkan untuk mengisi penuh variabel Y. Nah, di sini kita sudah mengisi penuh variabel Y. Nah, kemudian kita lihat lagi situasinya, di mana jika X tambah Y sama, kita lihat situasinya, kemudian kita tentukan aturan mana yang kita akan gunakan. Nah, berdasarkan situasi yang ada, aturan yang paling tepat yaitu aturan yang ke-9, di mana jika X tambah Y itu lebih kecil atau sama dengan 4, dan Y itu sama dengan 0. Ya, dan Y itu lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat di sini Y itu lebih besar daripada 0, dan apabila kita jumlahkan kedua variabel ini itu tidak lebih dari 5. Sehingga kita diperintahkan untuk tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Jadi isi dari variabel Y ini kita pindahkan ke variabel X, sehingga diperolehlah situasi seperti ini, di mana kita di sini akan menggunakan aturan yang kedua, di mana jika Y itu sama dengan jika Y itu lebih kecil daripada 3, tuh Y itu sama dengan 0. Jadi perintahnya itu kita mengisi penuh gelas 3 galon. Jadi di sini kita isi ulang variabel Y, sehingga kita peroleh X sama dengan 3, Y juga sama dengan 3. Nah, dari situasi ini, maka kita akan menggunakan aturan ke-7, yaitu X tambah Y lebih besar atau sama dengan 4, dan Y itu lebih besar daripada 0. Nah, sehingga kita diberikan aturan atau kita diberikan perintah untuk menuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Nah, dari variabel Y ini, karena masing-masing nilainya sama, X
variabel X itu memiliki nilai 3 dan variabel Y itu memiliki 3. Maka kita alihkan satu poin dari variabel Y ke variabel X sehingga variabel X itu terisi penuh. Nah, diperoleh X itu sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Jadi X itu sudah terisi penuh, sedangkan Y itu berkurang 1. Sehingga kita peroleh aturan yang kelima. Aturan yang kelima di mana jika X lebih besar daripada 0, sini. Jika X lebih besar daripada 0, maka sini kita tulis aturan kelima. Sini saja aturan kelima, di mana aturan kelima itu perintahnya seperti ini: kosongkan gelas 4 galon. Jadi gelas yang berisi 4 galon itu kita akan mengkosongkan. Jadi di sini dia itu akan 0 dan di sini tetap 2. Nah, diperolehlah situasi seperti ini. Situasi yaitu 0,2. Sementara kita diperintahkan untuk mengisi 2 gelas di variabel X dan 0 di variabel Y. Jadi kita akan menggunakan situasi atau aturan, yaitu aturan yang ke-9, di mana aturan ke-9 itu memerintahkan kita untuk menuangkan seluruh air dari gelas 3 galon atau variabel Y ke gelas 4 galon atau variabel Y. Jadi di sini kita gunakan aturan yang ke-9 sehingga diperoleh itu di sini terdapat 2 karena poin dari variabel Y itu dituangkan semuanya ke variabel X dan di sini habis, jadi memiliki. Nah, jadi di sini itu sudah terdapat atau sudah kita peroleh tujuan yang kita inginkan, yaitu mengisi 2 liter di variabel Y. Nah, bagaimana dengan codingannya? Coba kita beralih ke MATLAB. Nah, di sini tadi kita sudah salin codingannya terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Nah, volume gelasnya tadi itu, gelas A itu 4 galon, kemudian gelas B itu 3 galon. Dan air gelas A yang kita inginkan itu 2 gelas saja. Nah, seperti ini, dimana gelas A yang pertama itu yang ini dia itu memakai aturan yang kedua, kemudian yang ini memakai aturan yang ke-9, dan ini memakai aturan yang kembali memakai aturan yang kedua, dan ini memakai aturan yang ke-7, yang ini memakai aturan yang yang ini memakai aturan yang kedua, yang ini memakai aturan yang ke-9, kembali memakai aturan yang kedua. Kembali di sini kita menggunakan aturan yang kedua, kemudian di sini aturan yang ke-7. Di sini kita akan menggunakan aturan yang ke-5, dan di sini kita akan menggunakan aturan yang ke-9 sehingga kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin sekian saja video praktikum dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.